Bismillahirrahmanirrahim. Izin. Ini kan membahas tentang hakikat sama tujuan pendidikan Islam ya. Kalau di hakikat itu saya dulu juga pernah membahas masalah itu teh kan ada salah satu aspeknya itu kan sesuai dengan di dalamnya itu harus ada ke arah dimensi keimanan, tauhid gitu kan dan lain-lain. Nah, yang jadi pertanyaan itu bagaimana sebenarnya masih hampir searah ya dengan pertanyaannya si Pak. Bagaimana bisa hakikat pendidikan Islam di Indonesia ini tercapai, gitu kan? Sedangkan bahkan Menteri Pendidikan kita sendiri, ya, beliau ini justru hampir gitu ya, sedikit demi sedikit mulai menghilangkan mau menghilangkan pendidikan Islam itu sendiri. Sedangkan yang terjadi kan sampai saat ini gitu ya, kenapa hampir dari setiap siswa SMP SMA khususnya gitu ya, itu masya Allah luar biasa gitu ya, kalau kita lihat dari afektifnya khususnya gitu dari sikapnya, apalagi kepada guru gitu ya, sekarang luar biasa gitu ya, sangat sulit untuk diarahkan, bahkan diciwit-ciwiti berbeda kapolor nyawa gitu kan. Nah, kira-kira kumaha gitu ya, kumaha apa yang seharusnya harus dilakukan oleh kita khususnya sebagai mahasiswa, pergerakan apa dan bagaimana tugas harusnya sebagai negara ini agar pendidikan Islam itu tercapai gitu kan, karena kita mayoritas kan muslim. Itu saja. Apa yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa untuk mengatasi hal tersebut, ya kan? Membantu mengatasi. Nah, sebenarnya di sini itu peran orang tua dalam mendidik anak itu sangatlah penting. Jadi pastinya sebelum memberikan pendidikan formal, tentunya pendidikan yang lebih dulu adalah dari orang tua. Dan harus mengajarkan, kenapa? Karena harus mengajarkan pendidikan agama sejak dini itu ya untuk mengantisipasi agar kedepannya itu tidak terjadi hal yang kayak gini gitu. Banyak kurangnya adab dari siswa kepada guru itu sekarang itu sudah marak gitu, sudah banyak yang terjadi gitu. Nah, itu karena kurangnya pendidikan agama Islam, dari tidak ditanamkan dari sejak dulu gitu, tidak dibekali iman gitu lah, tidak dibekali iman dan nilai-nilai agama gitu. Terus kita juga akan menjadi seorang ibu, seorang bapak, maksudnya akan menjadi orang tua. Nah, nantinya itu kita harus tahu gitu bahwa pendidikan agama itu sangat penting dan kita harus menanamkan kepada anak kita nanti gitu. Terus kayak kayak membuka kayak kita tuh kayak di media sosial juga lah, bisa kita sebagai mahasiswa untuk memberikan argumen kita tentang pendidikan Islam itu harus kayak gini gitu. Jadi menggunakan media sosial dengan baik juga supaya dilihat dan dibaca oleh orang-orang lain gitu yang belum mengetahui pentingnya pendidikan Islam itu. Terus kayak bekerja sama juga dengan guru-guru lah, kalau maksudnya peran gurunya bisa memberikan pendidikan agama Islam dengan lebih efektif dan efisiennya gitu. Dan mungkin segitu, yang lainnya bisa menambahkan. Ada. Masuk kan? Benar. Iya, masuk enggak, mesti enggak nyambung. Enggak.
Hati maksudnya berarti sebenarnya justru kan tadi ya yang namanya apa pendidikan memang harusnya dari sejak ini berarti ini sebetulnya akar permasalahannya yang pertama di keluarganya, yang kedua itu dari sekolahnya dari sejak SD, gitu kan? Berarti apa masih menjadi PR besar gitu. Terus kan gini juga Pel, kayak pendidikan, tujuan pendidikan Islam sama tujuan pendidikan nasional itu enggak bertolak belakang, tetap gitu tujuannya itu sama, cuman bahasanya aja yang beda. Kayak kan kalau di tujuan pendidikan Islam kan tujuan pendidikan Islam itu kayak untuk memperkenalkan dan tentang keberadaan Allah, tentang ketauhidan, tentang berakhlak mulia, harus gitu kan. Terus dari tujuan pendidikan nasional juga yang menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kayak pendidikan nasional itu berfungsi agar peserta didik itu menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Kan kayak sejalur ya, sejalur antara pendidikan nasional dengan pendidikan Islam. Terus kayak harus berakhlak mulia. Bahkan tujuan pendidikan Islam juga agar peserta didiknya itu mempunyai moral dan akhlak yang baik. Kayak nggak bertolak belakang, seimbang. Cuman dari atasnya udah benar, dari atasnya udah benar gitu, sudah tertata rapi, tapi dari bawahnya misal dari orang tuanya, terus dari pihak sekolah atau lembaganya gitu, orang-orangnya gitu, bukan itunya ya. Terus dari lingkungan sekitar juga kan berpengaruh, pergaulannya segala macam itu sangat berpengaruh untuk tercapainya pendidikan Islam dan pendidikan nasional. Oke. Menambahkan? Enggak, Bu, mau bertanya yang tadi nggak jadi. Yang ketiga dilewat semua. Iya. Jangan sedih. Bentar.